Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Inggarista Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prinsip kerja motor starter yang ada pada kendaraan, baik itu sepeda motor maupun mobil. Motor starter itu sendiri adalah salah satu bagian dari sistem starter yang banyak digunakan ya, yang berguna atau berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor starter ini sendiri memiliki peranan penting yang digunakan untuk memutarkan mesin pertama kali agar mesin dapat dihidupkan. Kemudian di motor starter itu sendiri di dalamnya terdapat berbagai komponen yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang nanti bisa dibuka, yang semuanya memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai prinsip kerja dari motor starter. Untuk prinsip kerja motor starter sebenarnya sangat mudah sekali. Di sini dia memanfaatkan elektromagnet atau memanfaatkan medan magnet untuk membuat sebuah benda atau penghantar yang ada di tengahnya itu dapat berputar. Ya, jadi motor starter itu pada intinya hanya memanfaatkan prinsip kerja elektromagnet saja ya. Di dalamnya nanti ada elektromagnet yang tercipta sehingga motor starter atau penghantar yang ada di tengah motor starter itu sendiri dia dapat berputar untuk memutarkan mesin. Untuk prinsip kerja motor starter sudah saya sebutkan di awal, dia memanfaatkan prinsip kerja elektromagnet ya. Ada dua prinsip kerja utama yang digunakan pada motor starter. Yang pertama yaitu kaidah ampere atau kaidah tangan kiri, yang mana apabila sebuah arus mengalir dalam suatu penghantar, maka medan magnet akan bangkit pada arah garis gaya magnet tertentu ya. Kemudian untuk prinsip motor starter yang kedua yaitu apabila sebuah penghantar diletakkan di antara dua buah kutub, yaitu kutub N atau North, dan kemudian yang keduanya adalah kutub S atau South, maka short magnet permanen ya, maka garis gaya magnet yang dihasilkan pada sebuah penghantar yang dialiri listrik akan saling berpotongan dengan garis gaya magnet yang permanen. Hal ini akan menyebabkan sebuah magnetic flux ya, akan berbeda pada sisi atas dan sisi bawah, sehingga penghantar akan tertarik pada sisi medan magnet yang kuat ya. Akibatnya penghantar cenderung akan mendapatkan gaya dorong ke atas, sehingga akan timbul sebuah rotasi searah jarum jam. Prinsip kerja ini akan digunakan pada motor starter. Namun untuk untuk mobil ya, ini ada sedikit perbedaan, yang mana untuk magnet permanen itu yang ini nanti ya. Kalau di sepeda motor itu memang di dalamnya ada magnet permanen, namun untuk tenaga yang lebih besar ya, atau beda potensial atau beda medan magnet yang lebih besar, maka pada sebuah mobil magnet permanen itu diganti dengan magnet atau elektromagnet ya, yang di sini nanti diciptakan oleh field coil ya. Field coil di sini akan menciptakan medan magnet. Kemudian di sini field coil tadi ya, kita anggap sebagai kutub N dan kutub S magnet permanen ya. Jadi di sini ada magnet permanen ya, di sini ada empat ya, sorry. Yang jelas ini ada 4 pasang. Kemudian penghantarnya itu yang ini namanya armatur ya. Armatur ini kita anggap sebagai penghantar ya. Penghantar ini nanti juga dialiri arus listrik, sehingga di sini juga tercipta magnet ya. Dengan adanya magnet di armatur dan adanya magnet di field coil, maka di sini akan terjadi atau tercipta beda magnet atau beda
gaya magnet. Akibatnya penghantar ini akan tertarik atau akan berputar searah jarum jam. Akibat perbedaan gaya magnet di sini. Karena di sini ada 4 pasang ya. Sehingga ketika dia bergerak seperti ini ya, dilanjut dia akan bertemu di sebelah sini juga. Di sini juga ada magnet ya. Di sini bisa dianggap north, bisa dianggap south ya. Dia akan berputar terus karena di sini ada 4 buah magnet. Oke ya, jadi seperti itu prinsip kerja dari motor starter itu sendiri ya. Karena di sini ada 2 magnet ya. Di sini ada magnet juga, di sini ada magnet, di sini juga ada magnet, sehingga tercipta namanya magnetic flux ya. Sehingga dia akan tertarik, ada perbedaan di sisi atas maupun bawah, sehingga dia akan tertarik pada sisi medan magnet yang kuat ya. Akibatnya penghantar ini ya, armatur ini dia akan cenderung mendapatkan gaya ke atas, sehingga akan timbul rotasi searah jarum jam. Jadi dia akan tertarik seperti ini ya, secara terus menerus. Karena di sini tidak hanya dua magnet, tapi dia ada 4 ya. Ketika dia selesai tertarik seperti ini, dia juga akan tertarik sebelah sini, sehingga dia akan berputar secara terus menerus. Oke, untuk prinsip kerjanya yang lebih jelas, dia menggunakan kaidah tangan kiri Fleming ya. Seperti ini, tangan kiri ya. Jadi yang pertama itu nanti bisa lebih jelasnya bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Untuk motor starter sendiri dia menggunakan kaidah tangan kiri Fleming, yang mana ibu jari itu menunjukkan arah gaya ya. Jadi ibu jari itu menunjukkan arah gaya, kemudian jari telunjuk itu melambangkan garis gaya magnet, dan jari tengah itu menunjukkan arah arus itu sendiri ya. Jadi nanti pergerakan dari motor starter itu tergantung dari arah arusnya, dari arah arus yang mengalir di armatur ya. Arus akan mengalir ya. Dia mohon maaf ya, seperti ini ya. Arus akan mengalir dari sini ya, dari brush ya, terminal C dia masuk ke brush, kemudian masuk ke armatur ya. Armatur sini ke komutator, kemudian masuk ke armatur. Nah, arah arus ini, jadi arah arus yang masuk ke dalam sini itu dilambangkan dengan jari tengah, kemudian arah garis gaya magnet ini di medan magnet di sini dia akan menghasilkan berbagai medan magnet, arah garis gaya magnet ya. Nah, ini dilambangkan dengan jari telunjuk. Kemudian arah gaya ya. Gaya itu pergerakan ini. Dengan adanya magnetic flux tadi, kan di sini tercipta gaya. Jadi gayanya kemana? Ya kan? Arah gayanya kemana? Nah, arah putarannya kemana? Nah, ini dilambangkan dengan jempol atau ibu jari. Oke ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar. Di sini ada 4 gambar prinsip kerja, yang mana dia sebuah penghantar ya, sama seperti motor starter. Sebuah penghantar dia di arus listrik, kemudian diletakkan di antara 2 buah magnet yang memiliki kutub berbeda. Nah, di situ nanti akan timbul gaya. Gaya ini dia akan memutar penghantar ya, searah jarum jam. Searah jarum jam. Hal ini karena ditentukan oleh aliran arus listrik yang mengalir ke penghantar. Kemudian bisa dilihat di gambar juga ya, bahwasanya ketika sebuah medan magnet tadi ya, kemudian ada sebuah penghantar di tengahnya.
dialiri arus listrik, maka dia akan juga berubah menjadi medan magnet juga. Akibatnya di sini ada perbedaan garis gaya magnet, sehingga penghantar akan bergerak memutar di sini, tergantung dari arah arus listrik yang dialirkan, ya. Karena di sini ada beberapa magnet, sehingga hal ini dapat terjadi secara terus-menerus, sehingga motor starter akan bekerja. Untuk gaya yang menggerakkan motor starter ini sendiri dinamakan atau diberi nama yaitu gaya electromagnetic force atau EMF. Gaya electromagnetic force akan sebanding dengan besarnya medan magnet, ya. Jadi besarnya medan magnet di sini yang tercipta di field coil. Makanya pada kendaraan yang lebih besar di sini dia diganti dengan elektromagnet agar menghasilkan medan magnet yang lebih besar, ya. Arus listrik yang mengalir, ya. Artinya semakin besar arus listrik yang mengalir, itu akan menghasilkan gaya yang lebih besar juga. Dan panjang penghantar ini juga akan menentukan besarnya gaya electromagnetic force yang ada pada motor starter, ya. Namun sebaliknya, apabila medan magnetnya kecil, kemudian arus yang mengalir juga kecil, ukuran penghantarnya juga semakin pendek, ya, maka gaya electromagnetic force-nya juga akan semakin kecil, ya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai prinsip kerja motor starter, ya. Intinya motor starter itu terjadi akibat adanya perbedaan magnetic flux atau garis gaya magnet yang timbul antara armatur dengan field coil. Jadi di sini ada magnet, ada kemagnetan, ya. Di sini juga ada kemagnetan karena di sini kumparannya dialiri arus listrik, dia akan berubah menjadi magnet. Di sini juga ada kumparan, ya, field coil. Jika dialiri arus listrik, dia akan berubah menjadi magnet. Dengan di sini adanya magnet, di sini ada magnet, maka dia akan timbul namanya magnetic flux, ya. Sehingga penghantar ini dia cenderung akan bergerak atau menuju ke arah garis gaya magnet yang paling kuat, sehingga di sini dia terjadi perputaran atau rotasi searah jarum jam. Ya, mungkin itu saja sekilas mengenai prinsip kerja dari motor starter, ya. Untuk jenis apapun sama, prinsipnya sama, baik di sepeda motor, di mobil itu sama. Cuma nanti yang membedakan adalah electromagnetic force-nya atau EMF-nya, ya. Kalau di mobil tentunya dia membutuhkan gaya electromagnetic force yang lebih besar juga. Makanya di sini kemagnetan, kemudian panjang penghantar itu dibuat menjadi lebih besar atau lebih panjang, sehingga tercipta EMF yang lebih besar. Mungkin itu saja penjelasan mengenai prinsip kerja dari motor starter pada kesempatan kali ini. Jangan lupa subscribe, ya, untuk perkembangan channel ini. Kemudian jangan lupa juga kunjungi website saya di autosignia.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.